Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zefa Kanafaral Faruk. Saya berasal dari Fisika angkatan 24 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan project saya gitu ya, terkait dengan kamera obscura. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih itu kamera obscura dan juga hasil daripada project yang telah saya lakukan ini. Jadi pertama-tama kita akan mengetahui dulu nih apa sih kamera obscura itu. Jadi kamera obscura itu adalah kamera yang obscura itu diambil dari bahasa Latin gitu ya, yang berarti artinya itu adalah ruang gelap. Nah, jadi kamera obscura ini adalah alat optik yang digunakan dalam memproyeksi sebuah gambar gitu dari luar ke dalam suatu ruang yang tertutup gitu melalui lubang yang kecil. Jadi kenapa dinamakan ruang gelap? Jadi emang dalam konsepnya gitu ya menggunakan konsep ruang gelap gitu dari bagaimana si kamera ini akan menangkap gambar yang berada di luar daripada kamera tersebut. Nah, jadi bagaimana sih cara kerja daripada kamera obscura ini? Bagaimana dia itu bisa memproyeksikan sebuah gambar atau cahaya pada layar sini gitu ya. Jadi langkah-langkah ataupun cara kerja daripada kamera obscura itu adalah ruang gelap yang tertutup gitu ya, kita buat terlebih dahulu gitu. Jadi kita buat sebuah ruangan di mana ruangan itu adalah ruangan yang benar-benar kedap daripada cahaya gitu. Ruangan yang benar-benar tidak bisa ada sedikit pun cahaya yang masuk kecuali daripada lubang ini gitu ya, sebagai lensanya. Lalu yang kedua itu adalah lubang kecilnya itu sendiri gitu. Jadi lubang kecil ini dibuat di salah satu sisi kotak gitu. Gunanya itu ya sebagai pengganti daripada lensa. Lalu yang ketiga itu nanti akan ada cahaya yang masuk ke dalam lubang ini gitu ya. Lalu cahaya yang masuk di lubang ini yang keempat dan terakhir adalah akan diproyeksikan di bagian belakang ini gitu sebagai layar proyeksinya. Oke, adapun beberapa prinsip-prinsipnya nih yang digunakan dalam atau diterapkan dalam kamera obscura ini. Yang pertama itu adalah hukum lintasan lurus cahaya. Nah, apa sih maksudnya? Jadi hukum lintasan lurus cahaya itu adalah hukum dimana yang menjelaskan sinar cahaya dari suatu objek itu melewati sebuah lubang kecil yang dibuat di sini gitu. Jadi sinar tersebut itu akan melintasi lubang itu tanpa membelok dan menghasilkan gambar yang terbalik atau reverse di bagian layar belakangnya ini. Lalu yang kedua adalah yang namanya pembentukan bayangan. Nah, pembentukan bayangan ini ke arah bagian optik geometri gitu ya. Jadi setiap titik pada objek yang memancarkan sinar cahaya ke segala arah, sinarnya itu akan melewati lubang kecil ini dan bisa masuk untuk membentuk bayangan-bayangan ke dalam ruangan gelap yang ada di dalam sini gitu. Lalu yang terakhir adalah yang namanya efek pinhole. Apa sih efek pinhole itu? Jadi efek pinhole itu adalah lubang bagian ini yang bertindak sebagai lensa sederhananya gitu tanpa kaca. Jadi lubang ini juga berperan seolah-olah dia adalah seorang lensa yang berpengaruh terhadap gambar yang akan dihasilkan di proyeksinya gitu. Jadi semakin kecil daripada lubang yang dibuat gitu, jadi akan semakin tajam pula gambar yang dihasilkan di layar proyeksi ini. Tapi hasilnya akan lebih gelap. Tapi ketika lubang ini lebih besar, maka gambar yang diproyeksikan pun akan lebih kabur. Seperti itu. Lalu apa sih fungsi daripada kamera obscura ini? Fungsi daripada kamera obscura ini adalah waktu zaman dahulu gitu ya. Alat ini digunakan untuk membantu para pelukis untuk melihat penggambaran yang akan berusaha dia lukis terlebih dahulu gitu. Lalu yang kedua adalah studi ilmiah di mana kita tuh mempelajari apa-apa aja sih fenomena-fenomena fisika gitu ya, seperti tadi prinsip-prinsipnya di dalam kamera obscura ini. Lalu yang terakhir adalah sebuah ibarat ide permulaan gitu daripada kamera-kamera modern yang berkembang sampai zaman sekarang. Jadi ibarat kamera obscura ini adalah nenek moyang daripada kamera-kamera modern yang kerap kita temui pada zaman sekarang. Nah, lalu ada penjelasan terkait dengan kenapa hasil daripada proyeksi gambar kamera obscura ini terbalik gitu atau reverse. Jadi ini tuh bersinambung atau memiliki keterhubungan dengan prinsip, yaitu prinsip tadi gitu, cahaya merambat lurus. Jadi cahaya yang pada bagian atas objek gitu ya, masuk melewati lubang kecil, dia itu akan jatuh ke bagian bawah layar gitu, akan jatuh ke bagian bawah layar dan juga sebaliknya gitu. Inilah yang membuat gambar itu yang terproyeksikan itu terbalik gitu.
Nah, terbaliknya juga ini secara vertikal dan juga horizontal. Nah, ini adalah video ini adalah bentuk atau pembuktian daripada hasil kamera obscura ini, yaitu reverse gitu ya, atau terbalik secara vertikal ataupun horizontal. Sekian penjelasan video dari saya dan project-project saya. Semoga bisa menjadi manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.